Dari kejauhan, pulau garam ini tampak tenang. Desa kecil yang berdiri di antara ladang tembakau dan angin laut. Namun di balik ketenangan ini, tersimpan cerita kehormatan yang dijaga dengan jiwa dan darah. Di setiap langkah masyarakatnya, ada adat yang tak pernah luntur. Di sini, harga diri bukan sekadar kata, melainkan janji yang tak boleh diinjak, meski hanya selangkah. Dan di antara mereka, ada dua lelaki yang nasibnya terikat pada satu persoalan, kehormatan keluarga. Ragap dan Sakta, dua nama yang akan membawa desa ini pada hari yang tak ingin disaksikan siapapun. Di udara, ketegangan menggantung seperti bayang celurit yang siap terhunus. Belum ada kata yang terucap, namun desa tahu, pertarungan kehormatan tak pernah dimulai oleh suara, melainkan oleh rasa yang tak lagi dapat ditahan. Setelah bertahun-tahun merantau, Saman kembali ke Karanganyar. Setiap sudut desa terasa familiar, namun entah mengapa hawa yang menyambutnya terasa berat, seperti ada hal buruk yang sedang menunggu untuk muncul ke permukaan. Pembicaraan warga membuat Saman terpaku. Nama, Roga, muncul lagi dengan nada khawatir. Seolah masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam bangkit kembali untuk menagih dendam. Kiai Jalal menatap Saman dengan mata penuh kebijaksanaan. Ia mengingatkan bahwa di tanah Madura, persoalan kehormatan bisa terlihat kecil, tapi akar dendamnya bisa sangat panjang, lebih panjang dari usia manusia itu sendiri. Kembalinya Roga bukan sekadar kedatangan seseorang, tapi seperti datangnya badai. Warga langsung menjauh, tahu bahwa laki-laki itu tak pernah membawa ketenangan bersama dirinya. Fitnah mulai dilontarkan Roga. Tuduhan terhadap keluarga Saman disebar tanpa ampun. Bagi warga Madura, fitnah seperti ini bukan sekadar omongan, ia bisa menjadi api yang membakar satu desa dalam sekejap. Sang ibu menangis lirih, memohon agar Saman tetap menahan diri. Ia tahu betul bahwa carok adalah jalan tanpa kemenangan sejati. Kehormatan penting, nak, tapi nyawa lebih tak tergantikan. Dengan suara lantang Roga menantang Saman di depan warga. Ucapannya sengaja dibuat menusuk, mempermalukan, memaksa Saman untuk muncul atau dianggap pengecut. Saman berdiri lama di depan keris itu. Dalam pantulan bilahnya, ia melihat bayangan ayahnya, kehormatannya, dan beban yang tak pernah ia minta. Namun di tanah ini, diam pun bisa menjadi hina. Saman meminta doa restu. Kiai Jalal terdiam lama, memahami bahwa jalan yang dituju Saman adalah jalan yang tak bisa dibelokkan. Ia akhirnya memberi restu, dengan hati yang berat dan doa yang panjang. Roga menunggu dengan penuh kesabaran yang menyeramkan. Ia berdiri tegap, keris terselip di pinggang. Pengikutnya mengawasi sekitar, memastikan tidak ada yang menghalangi duel kehormatan itu. Saman melangkah tanpa ragu. Setiap langkah adalah keputusan. Tidak ada lagi jalan pulang selain menyelesaikan semua yang telah dimulai oleh Roga. Dunia seolah berhenti berputar. Tak ada suara selain angin. Dalam tatapan mereka, terkumpul amarah, dendam, dan kewajiban yang tak bisa dihindari. Carok sudah ditakdirkan terjadi. Pertarungan pecah dengan liar. Roga menyerang brutal, Saman membalas dengan ketenangan. Duel ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini tentang kehormatan keluarga, harga diri, dan janji yang tak pernah terlupa. Saat Roga jatuh, suara kemenangan tidak terdengar. Hanya napas berat Saman yang mengisi udara. Kemenangan Carok selalu datang dengan rasa pahit yang sulit dijelaskan. Saat Saman kembali, desa menyambutnya dengan keheningan. Mereka tahu ia menang, tapi mereka juga tahu harga yang harus dibayar. Di tanah Madura, kehormatan sering dijaga dengan darah, dan bekasnya tak pernah hilang.